Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fahini Afan Bode dari Universitas Hairun Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen. Saya dari kelas 3A Manajemen. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Etika dan Komunikasi Bisnis yang dosen pengampunya yaitu Pak Zandi. Baik, kita masuk pada tugas yang diberikan. Baik, tugas yang diberikan yaitu tentang studi kasus restoran cepat saji besar. Soal yang pertama yaitu apa isu etika utama dalam studi kasus tersebut? Isu etika utama dalam studi kasus ini adalah perusahaan restoran cepat saji menyesatkan konsumen dengan mengiklankan produknya sebagai lebih sehat, padahal tidak. Mereka menggunakan istilah alami dengan menekankan kandungan kalori dan lemak yang lebih rendah. Namun ternyata bahan-bahan yang digunakan tidak sepenuhnya alami. Klaim nutrisinya dibesar-besarkan oleh perusahaan tersebut. Perusahaan tersebut melanggar norma etika karena mereka tidak jujur dan transparan dalam berkomunikasi dengan konsumen. Mereka berusaha untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak etis, yaitu dengan memanfaatkan ketidaktahuan konsumen tentang bahan makanan dan nutrisinya. Baik, kita masuk pada soal yang kedua yaitu bagaimana tindakan perusahaan tersebut melanggar norma sosial dan harapan konsumen. Tindakan perusahaan tersebut melanggar norma sosial dan harapan konsumen karena yang pertama, menyesatkan konsumen. Perusahaan menggunakan klaim lebih sehat yang tidak benar untuk menarik konsumen, sementara produk yang sebenarnya tidak jauh berbeda dari produk lain di pasaran. Hal ini melanggar kepercayaan konsumen dan norma jujur dalam bisnis. Yang kedua, memanfaatkan kerentanaan. Perusahaan berusaha memanfaatkan keinginan masyarakat untuk hidup sehat dan menjanjikan sesuatu yang tidak mereka penuhi. Ini tidak etis dan menunjukkan kurangnya tanggung jawab sosial. Dan yang ketiga, menurunkan standar. Perusahaan mendistorsi pengertian lebih sehat dengan produk mereka, sehingga berpotensi membuat orang lain menurunkan standar hidup sehat mereka dengan membandingkan produk mereka. Dan yang keempat, menciptakan persaingan tidak sehat. Perusahaan mendapatkan keuntungan yang tidak adil dengan menyesatkan konsumen dan mengklaim sesuatu yang tidak benar, sehingga merugikan pesaing yang jujur dan transparan. Dan yang kelima, melemahkan kepercayaan publik. Tindakan perusahaan tersebut ini merusak kepercayaan publik terhadap industri makanan dan bisa menyebabkan konsumen sulit percaya klaim kesehatan pada produk lain di masa depan. Secara keseluruhan, tindakan perusahaan ini tidak hanya melanggar norma sosial, tetapi juga prinsip-prinsip etika dalam bisnis, dan memiliki dampak negatif jangka panjang terhadap industri dan kepercayaan konsumen. Baik, kita masuk pada soal yang ketiga yaitu dari perspektif utilitarian, bagaimana perusahaan tersebut dapat membenarkan tindakannya. Yang pertama, ada peningkatan penjualan dan laba. Perusahaan tersebut mungkin berpendapat bahwa kampanye pemasaran yang menyesatkan berhasil meningkatkan penjualan dan keuntungan perusahaan. Keuntungan ini bisa dibagi ke karyawan, pemegang saham, dan bahkan konsumen melalui harga yang lebih murah atau produk yang lebih mudah diakses. Yang kedua, perusahaan menciptakan lapangan kerja. Penjualan yang lebih tinggi bisa berarti lebih banyak lapangan kerja bagi karyawan dan pemasok. Yang ketiga, ketersediaan produk. Perusahaan mungkin berpendapat bahwa mereka menyediakan produk yang lebih terjangkau dan mudah diakses bagi konsumen, meskipun klaim kesehatan mereka tidak sepenuhnya benar. Namun penting diingat bahwa argumen utilitarian ini memiliki kelemahan. Nah, kelemahan yang pertama yaitu dampak jangka panjang. Penipuan terhadap konsumen dapat merusak reputasi perusahaan tersebut dan berujung pada penurunan penjualan dan kepercayaan di masa depan. Yang kedua, ada masalah etika. Meskipun berfokus pada kesejahteraan kolektif, utilitarisme tidak mempertimbangkan prinsip keadilan dan kejujuran dalam berbisnis. Yang ketiga atau kelemahan yang terakhir, dampak kesehatan. Memperkenalkan produk yang tidak sehat dengan klaim menyesatkan dapat berdampak negatif pada kesehatan konsumen jangka panjang. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan semua faktor, baik yang positif maupun negatif, putusan berdasarkan perspektif utilitarian.
Baik, kita masuk pada soal yang keempat, yaitu apa konsekuensi potensial dari kampanye pemasaran perusahaan yang menyesatkan. Konsekuensi potensial dari kampanye pemasaran perusahaan yang menyesatkan yaitu publisitas negatif, boikot, dan tuntutan hukum. Itu yang pertama. Konsumen yang merasa tertipu bisa melakukan aksi protes, memboikot produk, dan mengajukan tuntutan hukum. Dan yang kedua, kerusakan reputasi perusahaan tersebut. Perusahaan bisa kehilangan kepercayaan pelanggan dan mengalami penurunan penjualan jangka panjang. Dan yang ketiga, penyelidikan dan hukuman dari pemerintah. Badan pengawas bisa menyelidiki praktik pemasaran perusahaan dan memberikan denda atau hukuman lainnya. Dan yang keempat, kehilangan pangsa pasar. Pelanggan mungkin beralih ke pesaing yang lebih transparan dan jujur, sehingga perusahaan kehilangan pangsa pasar tersebut. Baik, kita masuk pada soal yang kelima, yaitu bagaimana perusahaan dapat menghindari dilema etika ini. Perusahaan dapat menghindari dilema etika ini dengan beberapa cara. Baik, cara yang pertama yaitu transparansi dan kejujuran. Perusahaan harus transparan dalam proses produksi dan bahan yang digunakan. Mereka harus jujur tentang kandungan nutrisi dan kalori dalam produk mereka. Informasi tentang sumber bahan dan proses produksi harus mudah diakses oleh konsumen. Dan yang kedua yaitu menghindari klaim yang menyesatkan. Perusahaan harus menghindari penggunaan kata-kata yang membesar-besarkan manfaat produk mereka. Mereka harus menghindari klaim yang tidak didukung oleh bukti ilmiah. Dan yang ketiga, membangun kredibilitas. Perusahaan harus membangun kredibilitas dengan konsumen melalui tindakan dan komunikasi yang etis. Mereka harus menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan kejujuran dalam semua aspek bisnis mereka. Dan yang keempat, memprioritaskan kepentingan konsumen. Perusahaan harus memprioritaskan kepentingan konsumen dengan memberikan informasi yang akurat dan berguna tentang produk mereka. Mereka harus menghindari tindakan yang merugikan kesehatan atau kesejahteraan konsumen tersebut. Baik, yang kelima yaitu menerima tanggung jawab sosial. Perusahaan harus mengambil tanggung jawab sosial mereka dengan beroperasi dengan cara yang etis dan berkelanjutan. Mereka harus mempertimbangkan dampak tindakan mereka terhadap lingkungan dan masyarakat. Dengan beberapa prinsip-prinsip etika tersebut, perusahaan dapat membangun kepercayaan dan reputasi yang baik dengan konsumen. Ini akan membantu perusahaan tersebut mencapai keberhasilan jangka panjang tanpa harus mengorbankan nilai-nilai etika. Baik, kita masuk pada soal yang terakhir atau soal yang keenam, yaitu apa peran tanggung jawab sosial perusahaan dalam mencegah insiden semacam itu. Tanggung jawab sosial perusahaan mencangkup komitmen perusahaan untuk beroperasi dengan cara yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Dalam kasus ini, perusahaan tersebut tidak memenuhi tanggung jawab sosial dengan membuat klaim menyesatkan tentang produknya yang berdampak negatif bagi konsumen dan juga menciderai reputasi perusahaan tersebut. Tanggung jawab sosial perusahaan mendorong perusahaan untuk bersikap transparan dan jujur kepada konsumen dengan menyediakan informasi yang akurat tentang produknya, sehingga konsumen yang dapat membuat pilihan yang tepat berdasarkan informasi yang benar. Nah, dengan memenuhi tanggung jawab sosial, perusahaan dapat membangun kepercayaan dan menjaga reputasinya dengan baik. Baik, sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.